Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Saiful Bisri, kelas PAI 7B akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang bertemakan profesional guru dalam perspektif Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Profesional Guru dalam Perspektif Islam. Baik, yang pertama, siapakah guru itu? Guru digugu ditiru menurut filsafat Jawa. Guru atau pendidik profesional, ia dihormati. Guru adalah orang suci dan sakti. Guru disebut sensei atau yang lebih dituakan dalam bahasa Jepang. Guru disebut teacher menurut bahasa Inggris. Guru disebut the Lehrner, ya, the Lehrner dari Jerman. Keduanya mempunyai arti mengajar. Kemudian selanjutnya, keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya faktor pendidik atau guru merupakan faktor utama dibanding faktor lainnya. Kemudian, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidikan formal. Kemudian, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mungkin tadi ada sedikit keliru. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, peran jabatan, dan khalayak fisik dan mental serta pendidik dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik. Pendidik dibuktikan minimal dengan ijazah atau sertifikasi keahlian yang relevan. Kemudian mengenai kompetensi adalah mengikuti kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, profesional, sosial, sehat jasmani dan rohani. Ya. Kemudian ciri-ciri guru atau pendidik yang profesional ada 9 menurut Paul. Bisa dilihat ya, kelihatan? Tahun 1980. Yang pertama, memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Di guru itu harus mempunyai dasar yang kuat. Kedua, berdasarkan kompetensi individual, mempunyai personal individu yang menjadi guru itu kemampuan dalam segi bidang. Contoh dalam PAI harus menguasai ilmu PAI atau Islam. Dia memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Mengertinya ini? Kemudian kerjasama dan kompetisi yang sehat. Punya kesadaran profesional yang tinggi, memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik. Jadi jangan sembarangan. Jadi guru itu jangan sekedar pamer, sombong. Tapi apa? Dalam menjadi profesi seorang guru memperhatikan etikanya. Atau biasa disebut ada. Kemudian memiliki sistem sanksi profesi. Jadi kalau memang melanggar aturan. Kemudian punya militansi individual. Terakhir memiliki organisasi profesi. Kemudian materi, metode, dan guru. Metode lebih penting dari materi.
Ada pepatah, metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Guru lebih penting dari metode, spirit seorang guru lebih penting dari guru itu sendiri. Kemudian perspektif Al-Quran bahwa pendidik itu sebagai al-muzaki. Apa itu? Terdapat dalam Quran surah, nah apa di sini? Kelihatan enggak? Oh, mungkin ini surahnya belum tertulis, ya, belum tertulis. Takut salah nanti bahaya ya. Kedua, lanjut saja. Pendidik sebagai al-mu'allim. Al-mu'allim orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang ketiga, pendidik itu sebagai ulama. Kembali lagi, kenapa seorang ustaz, tingkatan atas ustaz disebut ulama? Orang yang paham akan ilmu. Kemudian yang keempat, pendidik menurut perspektif Al-Quran, pendidik sebagai al-faqih. Al-faqih apa? Sama fikih, fahmun, paham akan ilmu yang diamalkan. Kemudian pendidik sebagai al-mursyid, yang bunyi Arabiahnya terdapat dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Simak kita artinya bersama. Menunjukkan sikap yang lurus dan menanamkan kepribadian yang jujur dan terpuji. Kemudian pendidik sebagai ahli al-zikr. Ahli al-zikr maksudnya apa? Berperan sebagai pakar yang mumpuni dan menjadi tempat bertanya dan rujukan. Kemudian pendidik sebagai ulul albab. Apa maksudnya? Mampu menyinergikan hasil pemikiran rasional dan hasil perenungan emosional. Kemudian pendidik sebagai ar-rasikhun fil ilmi. Apa maksudnya? Mampu berpikir secara mendalam dan menangkap makna yang tersembunyi. Kemudian dalam perspektif hadis, Nabi menyatakan diutus sebagai seorang guru. Kemudian guru adalah pewaris para nabi. Kemudian juga kriteria pendidik. Yang pertama di sini tertera ikhlas. Tentunya pendidik atau seorang guru harus ikhlas dalam memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Ikhlas, tanamkan, niatkan dalam hati. Kemudian mempunyai ketakwaan. Apa maksud ketakwaan? Secara global umumnya universal, takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga kriterianya bertanggung jawab. Tentu seorang guru harus bertanggung jawab kepada diri sendirinya, bahkan kepada para siswanya. Baik, materi telah usai disampaikan. Silakan apabila ada yang bertanya. Ya. Begini Kak, apakah menjadi guru profesional itu sulit? Baik, terima kasih kepada yang penanya, Adel, yang ditanyakan tadi, apakah menjadi guru profesional itu sulit? Nah, bisa diketahui oleh kita semua, tidak ada yang bisa atau tidak mungkin kita tidak mampu untuk menjadi guru profesional. Tidak menutup kemungkinan apabila sesuai dengan prosedurnya, tidak ujuk-ujuk menjadi
profesional. Bagaimana inti poinnya untuk menjadi guru profesional? Sesuai dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan. Di salah satunya diantaranya ada ikhlas, takwa, dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang mudah-mudahan bermanfaat jawaban ini. Atau selaku siswa bagaimana menjadi siswa yang profesional sesuai memenuhi kriteria. Ya, sekian presentasi dari saya Riki Saiful Bisri, kelas PHI 7B. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.